Shalom, salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Selamat malam. Bapak, Ibu, adik-adikku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk anak-anak, pemuda-pemudi, keluarga besar Duga, yang pengungsi yang lain ada bersama dengan kami di sini, dan juga adik Samuel dan Bapak Koordinator Patabuni bersama-sama dengan kami hari ini. Kami mau doa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan Duga, supaya Tuhan jamah Duga. Tidak ada orang yang bisa menolong Duga kecuali Tuhan Yesus. Karena itu hari ini alamat yang pas untuk kita berseru. Hari ini waktu yang tepat untuk kita berseru bahwa Tuhan lihat penderitaan orang tua kita yang ada di sana. Waktu anak-anak mereka memberikan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, mereka mengambil dalam nat asik Alkitab, yaitu 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 dan ayat yang ke-16. Dua Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Ayat yang dari atas sampai dengan ke bawah. Di sini agak gelap sedikit, saya susah baca walaupun pakai kacamata. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Injil di tanah ini 5 Februari 1855 di Mangcinam, kemudian di daerah pedalaman Hitikima tanggal 20 April tahun 1955. Setelah itu dia bergeser masuk di Duga tahun 1963. Orang Papua dulu peradaban berbicara dengan hal-hal yang lain, tetapi Injil datang, orang Papua berubah. Injil datang, orang Papua mengenal itu pendidikan. Injil datang, orang Papua mengenal keselamatan. Injil datang, orang Papua mengenal punya harapan. Injil datang, orang Papua mengenal semua dunia yang lain. Hanya Injil yang bisa merubah dalam Papua ini. Kalau Papua ini dengan cara yang lain tidak bisa. Hanya Injil yang bisa merubah kita. Kita berterima kasih untuk para penginjil. Terima kasih untuk badan misi yang pernah datang di tanah ini, yang pernah datang di Papua, masuk di daerah pedalaman, bahkan saya mereka masuk ke daerah Duga. Tuhan memberkati mereka. Hari ini saya berdiri dan kita semua ada hari ini karena hasil dari mereka. Hari ini kita semua menyembah Tuhan karena mereka memberikan Allah yang benar kepada orang Papua. Dan kami berterima kasih untuk kepada mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Papua diperkenalkan dengan Injil dan begitu berubah. Dulu Papua diabaikan, dulu Papua tidak dikenal, dulu Papua orang tidak tahu. Tapi saya tidak tahu, hari ini rebutan luar biasa. Di sini dianggap pulau monyet, tapi hari ini juga datang cari makan di pulau monyet. Saya tidak mengerti. Kenapa? Ada apa? Mengapa orang semua berbondong-bondong datang di Papua? Mengapa orang rebut di Papua? Mengapa Papua punya nama heboh sampai ke dunia yang lain? Bukan karena segala sesuatu. Apakah mereka mau cari orang ganteng di sini, orang cantik di sini? Tidak ada. Sebenarnya mereka cari apa? Hari ini, malam ini saya mau kasih tahu bahwa Papua nama terharu ke dunia yang lain. Hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang ada di Papua ini. Karena nama itu yang membuat dunia kacau. Nama itu yang membuat pulau lain juga gelisah. Pulau lain tidak gelisah, hanya nama Papua yang gelisah karena nama Yesus itu yang membuat mereka semua gelisah. Amin. Karena itu hari ini kita perlu berdoa untuk Papua. Hari ini Bapak mau sampaikan mengapa Papua perlu doa. Karena ada 3 poin yang sangat penting tentang Papua. Ada tiga hal yang sangat penting untuk tentang Papua. Yang pertama,
pertama yang kita lihat di sini adalah mengapa Papua harus berdoa, karena Papua adalah rumah persembahan. Papua adalah rumah persembahan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sudah terbukti. Hutan kami sudah dijual belikan habis, tanah kami sudah dijual belikan habis, air kami sudah dijual belikan habis, ikan kami sudah dijual belikan habis, burung-burung di udara sudah dijual belikan habis, hak hidup orang Papua sudah dijual belikan habis, hak politik orang Papua sudah dijual belikan habis, bahkan Freeport 27 negara diberikan jaminan dan sudah diberikan jual belikan habis, dan semuanya habis, dikuras habis. Tapi satu yang tidak boleh jual belikanlah iman percaya kita di dalam Yesus Kristus adalah tidak boleh dijual belikan oleh siapapun. Karena itu harga yang paling mahal, harga yang paling istimewa, harga yang paling bagus untuk orang Papua adalah Injil Yesus Kristus. Mama punya kesaksian yang tadi, dia tidak bawa apa-apa, hanya bawa Alkitab dan ada di sini. Itulah orang Papua. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang Papua berdoa? Karena persembahan. Kami sudah persembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Hari ini orang Papua di mana saja kita berada memuji Tuhan, mengucap syukur karena alasan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama adalah hukuman kekal dibatalkan. Roma pasal 8 ayat 1. Hukuman kekal dibatalkan oleh Kristus karena orang Papua saat menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga nama saudara, nama saya sudah terdaftar di surga. Itulah kebanggaan kita hari ini. Amin. Saudara, saya mau tanya, mau masuk DPR itu perlu berapa suara? Mau maju bupati perlu berapa suara? Banyak suara bukan? Tetapi masuk dalam kerajaan surga, saudara punya suara sendiri. Amin. Yang ini yang tidak dimiliki oleh pulau yang lain. Tapi Anda kiri kanan kasih tahu, kiri kanan masuk surga atau tidak, Anda sendiri yang menentukan. Masuk surga atau tidak, Anda sendiri yang menentukan. Kasih tahu kiri kanan, masuk surga atau tidak, Anda sendiri yang menentukan. Amin. Kemudian yang kedua, Papua jadi baik atau tidak, Anda yang menentukan. Papua jadi baik atau tidak, Anda yang menentukan. Jangan minta orang jauh-jauh datang untuk menolong juga. Jangan datang untuk minta ke kantor-kantor untuk menolong juga. Tapi menolong juga bicara di atas. Dia akan turun dan dia akan menolong dan menyelesaikan semua persoalan. Itulah harapan kita. Karena itu Papua adalah rumah persembahan. Segalanya kita sudah persembahkan. Segalanya kita sudah memberikannya. Tapi sekali lagi, yang satu yang tidak boleh jual belikan hanya iman. Tapi kalau untuk iman, memberikan kepada mereka yang tidak punya iman, saudara menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saksi? Alam kita sudah bersaksi, gunung-gunung kita sudah bersaksi, air-air kita sudah bersaksi, ya. Kekayaannya sudah bersaksi, burung-burung di udara sudah bersaksi. Saya mau kasih tahu kamu hitam keriting hari ini. Saya mau tanya, di toko-toko besar, di toko-toko domestik itu masuk, kamu orang hitam punya untuk mempercantik muka, ada jual tidak? Ada jual tidak? Saya mau tanya, apakah pabrik bodohkah untuk mereka menciptakan untuk orang hitam bisa bikin cantik? Ada tidak? Kenapa orang lain bisa bikin percantik itu bisa jual di toko domestik di mana saja, tapi orang hitam tidak ada? Karena memang orang hitam itu asli, yang tidak perlu tambah-tambah. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kau asli. Bilang dia, kau bukan fotokopi tapi kau asli. Ya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Masalah juga kecil, bagi Tuhan kecil, bagi kerajaan Allah kecil, bagi Yesus Kristus kecil. Ini tantangan yang kecil, tantangan besar akan datang. Ada banyak orang prediksi, mereka katakan tahun 2020 dan tahun 2050 orang keriting hitam dari tanah ini akan hilang, tidak akan ada lagi. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kalau saudara rekam simpan 20 tahun, 50 tahun simpan, hitam keriting tidak akan pernah
pernah hilang, karena ada satu modal yang ada di dalam negeri ini, ada dalam tanah ini, yaitu Samuel dengan Otto dan Gedaliah. Mereka injak di tanah ini atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami injak di tanah ini, dan itu membuat sebagai dunia sudah proklamasikan kepada dari Papua bahwa di sini milik Kristus. Dan hasilnya kita hari ini ada. Karena itu kita persembahkan segala sesuatu untuk kepada Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa hari ini kita perlu berdoa? Yang kedua adalah Papua adalah rumah pujian dan penyembahan. Amin. Rumah pujian dan penyembahan. Rumah pujian dan penyembahan. Saudara kalau ada masalah menyanyi saja. Amin. Mama-mama jangan lebih banyak berkerak pula buali belangan panci di belakang. Waktu kalau umpamanya piring kotor banyak, pakaian kotor banyak, memuji Tuhan nantinya akan ringan juga. Amin. Kalau suamimu bikin masalah, memuji Tuhan. Amin. Amin kah tidak? Papua pujian penyembahan. Banyak orang katakan, kenapa Papua minuman keras terus masuk di negeri ini? Kemudian segala macam masalah yang masuk di negeri ini. Papua kita bikin, gubernur bikin undang-undang, kita menolak semua kejahatan di Papua. Hanya pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan. Amin. Hanya pujian penyembahan yang bisa usir itu setan-setan yang kirim dari sana ke sini. Ada orang yang di sini, ada orang Papua juga tapi masih percaya kepada ayam putih, masih percaya kepada jin dan jun, ya. Ada masih percaya kepada buaya, masih percaya kepada kukuruo. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa orang Papua bisa bebas kalau tembok Yeriko dihancurkan oleh karena pujian dan penyembahan. Papua bisa, Papua bisa, Papua pujian penyembahan bisa, Papua pujian penyembahan bisa, Papua pujian penyembahan bisa, Papua pujian penyembahan bisa. Hitam-hitam begini. Papua ada rencana Tuhan bagi dunia. Hitam-hitam begini. Papua bisa dihancurkan semua kejahatan penghulu darah, semua kejahatan pemerintahan, semua kejahatan dengan apapun, hanya pujian dan penyembahan. Hanya pujian dan penyembahan. Hanya pujian dan penyembahan. Saya punya nenek umurnya 120 tahun, dia meninggal. Dia tidak boleh dapat marah. Kalau dapat marah sedikit siang hari, anaknya marah dia sudah karang lagu, kata-kata kemarahan itu ciptakan lagu, lalu menyanyi di gereja. Dia orang di gereja tahu kalau nenek saya sudah berdiri, semua jemaat mereka tahu ini kemarin siapa yang marah dia.
menyanyi. Dapat pukul, orang Papua harus menyanyi. Dapat tembak, orang Papua harus menyanyi. Diolok-olokin, orang Papua harus menyanyi. Ya. Dicaci maki, orang Papua harus menyanyi. Hitam-hitam begini, kritik-kritik begini. Itu rap. Penyembahan, orang Papua harus menyembah Dia karena ada dua hal yang penting untuk bagi kita, yaitu orang Papua sudah ada tempat di sorga. Sudah ada tempat di sorga. Saudaraku, Yohanes pasal 19 ayat 23 katakan sudah ada tempat di sorga. Ibrani pasal 13 ayat 5b katakan Allah berjanji tidak akan meninggalkan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin teman-teman duga mereka merasa sendirian. Hari ini iman saya mengatakan bahwa Tuhan sedang menjaga mereka. Tuhan sedang menjaga mereka. Tuhan sedang menjaga mereka. Ada dua hal yang penting. Ada dua hal yang penting. Kalau anaknya Tuhan, maka ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia jaga anaknya. Yang kedua adalah dia jaga pekerjaannya. Amin. Duga adalah pekerjaan Tuhan. Duga tidak bisa jadi kabupaten kalau Injil tidak masuk tahun 63. Tapi karena Injil adalah pertama kali dia membuka daerah sana. Daerah isolasi yang buka di seluruh Papua hanya karena Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Itulah sebabnya Papua kenapa kita berdoa, karena supaya ada pujian penyembahan. Ada pujian penyembahan. Semua orang ada pujian penyembahan. Di gereja-gereja ada pujian penyembahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lagu-lagu daerah dinyanyikan di gereja di mana saja. Lagu-lagu yang pujian penyembahan yang dinyanyikan. Orang Israel waktu itu tidak punya senjata. Orang Israel waktu itu tidak punya panglima, tetapi panglima mereka, senjata mereka, kekuatan mereka hanya pujian penyembahan. Waktu saat mereka menyembah Tuhan, Tuhan lakukan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi baru saja kita dengar dari ketua klasis bahwa ada 13 klasis, ada 6 klasis yang kena musibah atau kena masalah ini. 13 distrik dan 111 kampung, 5.000 orang pengungsi. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan pasti akan menolong mereka. Saya merasakan, saya mengalami tahun 77 sampai dengan 73 tahun lebih, saya mengalami seperti teman-teman yang hari ini mereka mengalami. Tetapi hari ini kita ada doa luar biasa. Doa hari ini, saudara dan saya doa hari ini, pujian penyembahan kita hari ini dari tanah yang sama. Sementara diserang di sana, tanah yang sama, kita harus menyembah Tuhan untuk memberikan jangkauan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus perlu berdoa untuk Papua hari ini? Yaitu ayat yang terakhir tadi. Seterusnya ayat yang katakan, namanya tinggal di sini selama-lamanya. Ayat yang ke-16. Amin. Namanya Tuhan itu tinggal di Papua selama-lamanya. Tinggal di negeri ini selama-lamanya. Amin. Hari ini saya mungkin akan meninggal, saudara akan meninggal, tapi nama dia tetap tinggal di negeri ini. Nama dia tetap tinggal di negeri ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Yahudi waktu di bawah pimpinan Hitler hancurkan 6 juta orang Yahudi. Hitler katakan tidak boleh lagi orang Yahudi ada dalam dunia ini, dan dia bilang saya akan hanguskan mereka habis. Tapi hampir sekarang saya baru pulang dari Israel. Kalau Israel punya negara, malu tidak? Lucu ya. Dunia selalu mereka katakan seperti itu, tapi Tuhan tidak. Amin. Waktu perang Cipur, orang-orang Yahudi 6 hari dari Syria, Lebanon, semua mereka bergabung. 7 negara bergabung lawan dengan mereka. Tetapi mengapa Israel menang? Hanya kuncinya satu. Mengapa mereka menang? Satu saja. Nama Allah itu ada di sana. Nama Tuhan itu ada di sana. Nama itu yang memerdekakan mereka. Saudaraku, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, orang hitam keriting ini bisa bebas dari semua masalah
ada bisa terjadi kalau nama Tuhan itu ada di negeri ini, ada di tanah ini. Nama itu ada di Jayapura, nama itu di Papua Barat, nama itu ada di Duga. Hari ini doa kita lah, namamu ada di Duga. Tadi Bapak Ketua Klasis dia lapor, dia katakan bahwa semua gereja-gereja tutup, walaupun gedung ibadahnya tutup, walaupun gedung seng-sengnya tutup, tapi manusia yang menyembah kepada dia masih ada hari ini. Saudara mau tutup gereja silakan, membakar gereja silakan, tetapi orangnya tidak bunuh kan? Amin. Duga, satu guyang dia mati, 1000 guyang dia akan bangkit. Mengapa? Karena nama yang ada di Duga itu, nama yaitu nama Yesus Kristus, dia akan ada di sana selama-lamanya, dan nama itu akan membuat kita ada di sana. Amin. Karena itu perlu kita datang kepada dia, perlu kita menyembah kepada dia. Jadi kalau hal-hal itu terjadi, mari kita berdoa. Mari kita, ini tindakan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita datang kepada dia. Amin. Ini dia kondakatku bawaku. Kalau kita datang kepada dia, dia akan katakan, aku mengenalmu. Aku datang 160 tahun yang lalu. Sampai sekarang mujizat itu masih ada. Kalau mujizat itu bisa terjadi di tanah Papua yang lain, juga hari ini akan terjadi mujizat. Juga hari ini terjadi mujizat. Kita datang kepada Tuhan supaya ada yang organik-organik, tentara-tentara yang ada di sana, supaya mereka bisa pulang dan masyarakat kita bisa kembali. Itu doa kita hari ini. Amin. Haleluya. Untuk bagi kita adalah nama dia ada di sini, dan lagu ini katakan, Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau. Kami tidak membawa apa-apa, membawa ucapan terima kasih. Babi juga, babi dia yang buat. Uang juga, uang dia yang buat. Kekayaan, tebu dan segala macam juga dia yang buat. Kita bilang, Tuhan, hidupku diserahkan kepada kamu, juga dia yang buat. Apa yang kita harus berikan dari tidak ada dari dia? Tidak ada, amin. Semua dia punya. Tanah kita dia punya, air kita dia punya, hutan kita dia punya, Duga dia punya, Papua dia punya. Nito Honda. Penginjil orang-orang tua kita, mereka hanya 4 Injil perganda saja yang mereka bawa. Mereka tidak belajar dari Kejadian sampai Malayaki, dan juga kitab-kitab yang lain, hanya Matius, Markus, Lukas, Yahya. Mereka belajar hanya 4 kitab itu, tapi mereka luar biasa keliling di seluruh Papua, wilayah-wilayah ada hari ini. Mereka hanya 4 Injil berganda itu yang mereka membawa kemana saja. Tapi dari mereka tidak pintar berkhotbah, tapi kata-kata Alkitab mereka menciptakan lagu. Mereka menciptakan lagu. Lalu kata-kata firman itu menjadi lagu. Lalu diutus pergi penginjil ke daerah Yahukimo, pergi ke Pegunungan Bintang, pergi ke Merauke. Mereka tidak berkhotbah, tapi mereka mengajar lagu-lagu. Rupanya di dalam lagu-lagu itu ada power, ada Roh Kudus, ada kuasa yang ada merubah mereka untuk
bagaimana supaya mereka dipulihkan. Amin. Ni Yonda saat kita berseru kepada Dia. Bapak, Ibu, adik-adikku yang saya kasih dalam Tuhan kita untuk hari ini, Papua tempat persembahan. Papua adalah rumah persembahan. Papua adalah rumah pujian dan penyembahan. Dan di dalamnya itulah nama Dia tetap selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bapak mau menyampaikan firman Tuhan sudah jelas. Ayat-ayat ini berbicara bagaimana membangun kembali tembok yang sudah diruntuhkan. Dan teman-teman, saudara-saudara kita, mereka mau ingin kembali. Gereja mau ingin kembali ke Duga. Pemerintah mau ingin kembali ke Duga. Untuk masyarakat mau ingin kembali ke Duga. Untuk membangun kembali. Tapi hari ini kita membawa doa. Dan saya tahu bahwa Tuhan hadir hari ini. Saya tahu bahwa Tuhan meneteskan, mengerti tentang situasi yang ada di sana. Hari ini kita mau berdoa untuk Duga. Saya minta untuk Bapak-Bapak Pendeta, Bapak Ketua Klasis, Bapak Koordinator, dan Bapak Ketua Klasis dari GKI, teman-teman semua hamba Tuhan, mari berdiri dengan bersama-sama saya di sini. Kami mau berdoa untuk hari ini untuk Duga. Kami mau berdoa untuk hari ini untuk Duga. Duga adalah Papua. Papua adalah Duga. Penderitaan Duga adalah Papua. Penderitaan Duga adalah gereja Papua. Penderitaan Duga adalah manusia Papua. Penderitaan Duga adalah segala sesuatu yang ada di Papua. Dan karena itu doa hamba-hambanya untuk hari ini kita mau berdoa bersama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dengan teman-teman semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kita akan berdoa hari ini untuk Duga. Kita akan mengangkat tangan dari tempat ini. Ada orang lain yang mereka hari ini tidur, mereka makan dan minum, tapi ada teman-teman yang mereka tidur di hutan. Hari ini ibu yang bersaksi telah melahirkan anaknya di hutan. Ada mama yang dibunuh dan anaknya dibawa lari sampai hari ini belum ketemu. Dan Ketua Klasis yang sudah sampaikan. Tetapi kami semua serahkan sama Tuhan. Kami tahu bahwa pembelaan kita hanya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa yang bisa mengerti kita adalah hanya Tuhan Yesus. Karena itu dengan teman-teman ini, kami semua akan bersuara, kami akan berdoa bersama-sama untuk minta pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Semua adik-adik tutup mata. Kita sama-sama untuk menyanyikan satu lagu. Yesus tak terbatas kuasa Allah. Kuasamu Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Lagu ini sebagai ungkapan hati kita, hamba-hamba Tuhan, mewakili semua gereja-gereja yang ada di tanah Papua dan mewakili mereka, kami beberapa orang hadir hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Itu sangat
Mari kita angkat tangan kita, berseru kepada Yesus, berseru kepada Yesusnya orang Papua, berseru kepada Yesus yang sudah menyelamatkan orang. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mujizat Tuhan itu nyata ya Tuhan. Ketika kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Sampai kapan Tuhan Papua terus menangis Tuhan? Sampai kapan Papua terus jati dirinya dirobek-robek Tuhan? Bukankah Tuhan yang selamatkan bangsa ini? Bukankah Tuhan yang panggil Otto dan Geisler dan para misionaris untuk datang memberitakan Injil ya Tuhan? Kalau ada pribadi yang bertanggung jawab untuk persoalan dunia, untuk persoalan tanah Papua, pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau yang selamatkan orang Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta surga bergerak. Kami minta surga bergerak. Surga tidak boleh tinggal diam. Sudah banyak air mata yang tumpah ya Tuhan. Darah orang Papua, darah orang Papua yang tidak bersalah sedang berteriak kepada Tuhan hari ini. Mereka sedang berteriak kepada Tuhan. Di manakah keadilan-Mu ya Tuhan? Di manakah keadilan-Mu ya Tuhan? Hari ini Tuhan, kami mau menuntut tanggung jawab dari Engkau. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus ya orang Papua. Kami minta Tuhan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk duka ya Tuhan. Tuhan, ada ratusan orang yang meninggal dunia ya Tuhan. Anak-anak kami tidak sekolah Tuhan. Ibu-ibu kami melahirkan di hutan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan duka ya Tuhan. Kami berseru Tuhan. Kami minta kuasa-Mu ya Tuhan. Kami minta curahan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, dari hutan-hutan sana ada darah yang berteriak kepada Tuhan Yesus Kristus hari ini ya Tuhan. Surga jangan diam Tuhan. Surga tidak boleh diam Tuhan. Sampai kapan bangsa ini menangis Tuhan? Sampai kapan bangsa ini terus dibunuh Tuhan? Kami bukan diciptakan untuk dibunuh Tuhan. Engkau tidak pernah menciptakan kami untuk menjadi miskin Tuhan. Engkau tidak pernah menciptakan kami untuk dikatakan monyet ya Tuhan. Kami diciptakan serupa. Kembalikan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Kembalikan juga kehormatan bagi nama-Mu. Kami tidak mau juga menjadi tempat yang tidak baik. Tuhan, inilah doa, harapan dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Haleluya.